Hadirin yang dirahmati Allah, pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah karena nikmat yang telah diberikan kepada kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat, kita dipertemukan di dalam sebuah majelis ilmu, majelis yang penuh barokah, dan insya Allah majelis-majelis yang seperti ini adalah majelis yang sangat dicintai oleh Nabiullah Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada tauladan terbaik kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat-sahabatnya, dan kepada istri-istri beliau yang telah membantu perjuangan sehingga tegaknya dinul Islam sampai saat ini. Juga semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada kita semua, orang-orang yang senantiasa masih setia menjalankan risalah atau ajaran-ajaran beliau, sehingga sampai saat ini Islam masih berjaya di dalam kehidupan kita, masih menjadi sebuah tuntunan yang insya Allah bakal menyelamatkan kehidupan kita baik di dunia dan insya Allah kelak menyelamatkan kita semua di akhirat. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ya, sebelum kita melangkah kepada tema mengapa dilarang hubungan intim saat istri kita sedang haid, ini ada pesan yang sangat mendalam di dalam Al-Quran. Ini potongan ayat ya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah itu sangat mencintai. Gusti Allah niku senang banget, mencintai sekali kepada orang-orang yang suka bertaubat dan orang-orang yang gemar bersuci. Namun ayat atau potongan ayat ini diawali dengan penjelasan tentang Allah memberikan berita kepada Nabiullah Muhammad. Ada pertanyaan tentang istri kita ketika sedang haid. Nah, kenapa kita membahas mengapa dilarang hubungan intim saat haid? Karena Islam itu merupakan pemahaman agama yang sangat kompleks, sekaligus mengikat kepada kita semua untuk tunduk sami'na wa ata'na kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik kita yang mengalami haid atau menstruasi, atau yang sudah menopause, atau anak-anak kita yang besok bakal mengalami peristiwa seperti yang disampaikan tadi tentang haid. Kita yang laki-laki mengapa harus memahami hal ini? Karena Islam tadi kompleks, berarti kita Islam itu bukan hanya sekedar untuk diri sendiri. Mungkin yang bapak-bapak yang sudah jadi simbah, ketika suatu saat anak cucu kita bertanya, mengapa Islam sampai mengatur tentang larangan hubungan intim saat haid kepada istri-istri kita? Itulah hebatnya Islam, sampai kepada urusan haid itu juga diatur. Jadi dalam mukadimah ini ternyata semua larangan yang turun dari Al-Quran dan kadang-kadang dijelaskan lebih rinci oleh hadis, di dalam hadis pun kemudian bermunculan pendapat dan pemahaman sebagian daripada ulama. Ini merupakan konsep yang sangat mengikat kepada keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat.
Ini artinya Islam mengikat keselamatan manusia dari mulai kita hidup sampai besok pada saat kita bertemu dengan maut. Makanya keliru banget kalau ada orang yang meninggal kita mengucapkan seringnya ini semoga pada akhir kehidupannya husnul khotimah atau diterima iman Islamnya. Padahal maut itu adalah awal kehidupan yang abadi. Jadi bukan akhir tetapi awal kehidupan yang abadi. Barang siapa yang pada awal kehidupan untuk menjemput akhirat atau yang abadi itu kita menggunakan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka kita insya Allah akan termasuk golongan yang akan diselamatkan dan dijamin selamat dunia dan akhirat. Ini yang disebut kelompok-kelompok yang rujuk ila Al-Quran wa sunnatur Rasul, berarti kita termasuk orang-orang yang ahlu sunnah wal jamaah. Jadi aswaja itu bukan madhab, bukan kelompok, tetapi adalah manhaj, cara pandang bagaimana memahami Islam secara kafah, secara paripurna. Baik, untuk membahas mengapa dilarang hubungan intim saat haid, Islam mengatur hal ini termasuk perintah sekaligus larangan supaya kita itu selamat dari jeratan-jeratan kehidupan yang akan menyiksa diri, keluarga, dan kita semua. Nanti akan terjawab. Nah, sudah kenal yang menyampaikannya disampaikan oleh Muhammad Toha, tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian menurut pandangan Islam tadi yang pada muqaddimah disampaikan innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, ini merupakan potongan ayat yang menjadi landasan hukum menurut pandangan Islam mengapa kita dilarang tidak melakukan hubungan intim. Ini kalau anak-anak muda itu untuk dunia kesehatan dilarang hubungan seksual, Ini karena menurut pandangan Islam ini dijelaskan sebagai berikut nih. Monggo kita lihat mushaf Quran kita, tepatnya pada surat Al-Baqarah, surat kedua, Ini mudah mengingatnya. Surat kedua ayatnya pada ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adang fa'tazilun nisaa fil mahidi wala yaqrabuhunna hatta yathur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah itu memberikan pedoman, petunjuk. Ini bahasanya bahasa yang jelas, bukan ayat yang mutasabihah, bukan ayat yang masih butuh penjelasan oleh para pakar, para ahli di bidang nahwu shorof, di dalam lughatul arabiyah dan sebagainya. Ini ayat yang sangat jelas. Allah niku menyeru, memberikan kabar berita kepada siapa? Kepada Nabiullah Muhammad SAW tentang haid.
Nabi pun pria seperti bapak-bapak, tapi diberi informasi oleh Allah, katakanlah itu adalah suatu kotoran. Mulane teng desa-desa itu masih ada ibu-ibu pangapunten nggih, kalau saweg kotoran ya. Kalau saweg boten suci gitu ya, saya tidak sholat dulu gitu. Nah, itu ternyata ini merupakan berita yang langsung dari Allah, dikabarkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW tentang apa? Tentang harus memberikan peringatan, memberikan cerita bahwa katakanlah itu adalah suatu kotoran. Maka jauhilah para istri. Nah, di sini nanti yang menjadi permasalahan ini, jauhilah para istri. Sebagian ulama ini berpendapat dari melakukan hubungan intim. Ini adalah semua pendapat ulama itu sepakat, tidak ada perbedaan pemahaman. Jadi tidak boleh melakukan hubungan intim dalam kata atau untaian kalimat jauhilah para istri. Untuk apa? Untuk tidak hubungan seksual. Wis ora kudu mboten kedah dijelaskan ya. Hubungan seksual paham nggih? Nah, paham nggih. Pada saat apa? Pada saat waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka. Nah, di sini nanti yang akan timbul pemahaman-pemahaman yang perlu diijtihadi oleh para ahli, oleh para ulama ya. Sampai kapan kita tidak boleh hubungan intim? Nah, hingga mereka itu suci dari haid ya. Kemudian apabila mereka benar-benar suci, di sini kalau sudah bersuci, otomatis wanita itu bukan hanya sudah berhenti, Bu, tetapi harus mandi apa, Bu? Mandi besar ya, mandi wajib. Nah, baru ada perintah, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Nah, niki sesuai dengan perintah dan tata cara menurut Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena hubungan semacam ini, Bu, ini akan timbul berbagai macam polemik. Hubungan seks yang merupakan barokah Allah, nikmat Allah untuk istri dan suami. Ini kadang-kadang namanya manusia itu kan tidak selamanya betul seperti malaikat dan tidak selamanya salah seperti setan. Urusan tentang penjelasan haid saja ini nanti akan timbul permasalahan. Di sini Allah rinci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Misalnya suami ketika mau hubungan intim masuknya kepada jalan yang ditentukan, jangan pada jalan yang lain yang pernah terjadi pada kaumnya Nabi Lut misalnya. Paham ya sampai sini nggih? Maksudnya ini termasuk daripada ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau pria dewasa dan wanita dewasa insya Allah paham. Jangan sampai salah alamat ya. Jangan sampai salah masuk. Jadi sesuai dengan ketentuan, masuknya di lubang yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, di sini muncul satu permasalahan. Pada era sekarang, bahkan era terdahulu pun hal ini pernah terjadi. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, memasukkannya itu di samping bukan pada jalannya, tapi pada jalan yang lain, misalnya dubur. Dan ini terjadi saat umatnya Nabiullah Lut alaihissalam ya, itu laki-laki dengan laki-laki.
Kemudian yang dimasukkan ke dalam jalan yang sudah betul pun ternyata kadang-kadang yang dimasukkan bukan barang yang harus semestinya masuk. Ya, misalnya wanita dengan wanita atau yang disebut dengan lesbi. Hubungan intim itu berjalan persis seperti suami dan istri, tapi itu wanita dengan wanita. Akhirnya karena kurang mendapatkan klimaks yang dimasukkan jari, Bu. Atau zaman sekarang ada yang kemarin-kemarin pernah viralnya, ternyata salah satu tokoh anggota dewan pusat lagi, ya, ketika rumahnya dijarah ternyata ada alat yang biasa digunakan masuk ke dalam lubang yang harusnya yang dimasukkan itu adalah kelamin laki-laki. Dalam bahasa kedokteran ada yang disebut dengan vibrator kalau tidak salah. Jadi alat yang mampu bergetar ketika dimasukkan ke lubang wanita sehingga akan seakan-akan seperti merangsang dan nikmatnya mungkin malah bisa melebihi daripada hubungan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini berarti hal-hal semacam ini dilarang karena tidak sesuai dengan ketentuan. Itulah Islam sampai mengatur ke arah seperti ini. Jadi jangan berpikir, loh patuha kok neko-neko nggih, ceramah kok masalah larangan haid gitu ya, untuk hubungan intim. Karena kita harus paham. Yang ditentukan apa yang dimasukkan, jelas Islam mengatur. Masuknya kemana, Islam pun mengatur. Coba agama mana yang sampai kepada urusan seperti ini? Sampai-sampai Islam mau masuk ke kamar mandi saja, ke toilet saja, kaki kiri masuk lebih dulu. Kemudian kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'ith. Sampai segitunya Islam mengajar. Paham ya sampai sini? Betapa kafahnya, betapa paripurnanya Islam mengatur kepada seluruh sendi kehidupan, bukan mung hanya sholat, zakat, puasa, dan urusan surga dan neraka. Tetapi ini adalah aturan yang mengikat untuk apa? Untuk membuktikan bahwa sifat Rahman dan Rahimnya Allah itu diberikan sejak kita hidup, Bu. Bukan hanya besok setelah meninggal kemudian kita nanti akan masuk ke jurusan sebelah kiri atau sebelah kanan, masuk kepada jurusan neraka atau surga, tetapi kita pun sejak dilahirkan, sejak kita menjelang wafat diselamatkan oleh aturan-aturan Islam. Itu yang disebut dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Itu luar biasa. Jangan disangka yang namanya khamr itu nikmat. Mungkin bagi orang yang sedang tergoda oleh setan betul nikmat, tetapi setelah dia minum khamr berkepanjangan, bahaya mengintai. Levernya kena, otaknya rusak. Kata lagu, mengapa minuman itu haram. Nah, itu sebenarnya nada dan dakwah yang mungkin diambil oleh salah satu artis ya, yang memberikan metode dakwahnya lewat musik. Maka kita pun Islam harus bijak, jangan serba musik haram gitu ya. Nah, ini kita harus paham asbab wurudnya hadis turun karena apa, sebabnya bagaimana, kenapa turun hadis ini. Begitupun Quran, asbab nuzulnya itu juga sesuai dengan peristiwa kala itu. Nah, di sini baru tadi potongan ayat ya, setelah campurilah mereka sesuai dengan ketentuan. Paham ya? Campurilah istri-istri kita itu sesuai dengan ketentuan, masuknya lubang yang pas ya, bukan lubang yang lain. Yang dimasukkannya pun bukan pisang Ambon, bukan alat vibrator, atau bukan jari kita. Ada yang bertanya, Pak, kalau posisi bagaimana? Nah, itu masih diperdebatkan. Sebagian ulama boleh berpendapat. Ada yang gaya posisi seperti binatang misalnya. Ini memang tidak boleh mengatakan saru, karena ini adalah ilmu seksologi.
Bagi ibu yang hamil, mungkin kalau posisi di bawah ini akan membahayakan. Mungkin posisi yang lain boleh diambil sebagai jalan alternatif. Tapi sampun ningkah, sampun centil dari wong wadon nggih. Nah, kata seorang istri, jangan centil, jangan macam-macam. Dalam kondisi normal, kita tidak hamil, tidak berpenyakit yang ada di area perut, ada pengen posisi yang macam-macam persis kayak binatang. Kita kan manusia, punya akal, punya hati, diberi karunia pikiran, maka ini ketentuan ini yang dipakai. Paham nggih sampai sini nggih? Maka kalau kita masih mengamalkan hubungan intim dengan istri tidak sesuai dengan ketentuan, maka tanggung jawabnya besok berat di akhirat. Ya, bapaknya mau ditanya, kenapa sampean nikah banget, istrimu tidak hamil, istrimu tidak berpenyakit, kenapa meniru posisi-posisi hewan yang diambil? Nah, tapi ada juga pendapat-pendapat ulama yang membolehkan terkait dengan kondisi istri atau kondisi suami. Nanti pada sisi lain mestinya. Nah, tadi yang disampaikan, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Nah, kenapa ayat ini ditutup dengan menyukai orang-orang yang bertaubat? Kala itu sebelum Islam turun masih banyak yang beda pendapat dengan ayat ini. Nanti akan ada penjelasannya, baik dalam pelaksanaan hubungan intim maupun memperlakukan istri yang sedang haid. Ya, nanti dijelaskan, karena saat Islam belum turun, saat haid itu istri itu dianggap yang menakutkan, bahkan dipisah dari rumahnya, tidak boleh ngobrol, tidak boleh berkumpul dengan keluarganya. Tapi Islam nanti akan tidak seperti itu. Di samping menyukai orang-orang yang bertaubat, ternyata orang-orang yang menyucikan diri itu sangat dicintai oleh Allah. Jadi kalau sekarang atau hari gini masih ada yang berpendapat kalau belum budig, kalau belum budug, ngertos nggih? Kalau belum skabies, katanya belum santri, belum nyantri gitu loh. Karena ada faham yang mengatakan nek belum budigan berarti belum nyantri. Nah, karena apa? Masih ada yang disebut kolam barokah. Buat mandi di situ, mesusi beras dari situ, termasuk BAB, pipis di kolam itu gitu ya. Nah, sekarang kemudian Islam berkembang pesat gitu ya, relevansinya dengan ilmu-ilmu lain harus terkait, bahkan aturan-aturan Islam yang tadinya belum ketemu bahwa itu merupakan sifat Rahman Rahimnya Allah, dengan ilmu berkembang pesat, teknologi tumbuh di mana-mana, sehingga ternyata Islam itu agama yang luar biasa. Nah, ini tentang haid, ini latar belakangnya itu. Baik. Nah, sekarang kita lihat dasar hukum yang disampaikan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 222 tadi, merupakan dasar hukum bahwa Allah itu mengatakan darah haid itu sesuatu yang sangat mendatangkan bahaya. Jadi yang bahaya itu bukan rudalnya Iran dan Amerika saja, ya, tetapi hubungan intim pada saat haid itu juga akan mendatangkan masalah dan petaka besar, sehingga Allah dengan sifat Rahman Rahimnya mengatur hal ini, ya. Maka jauhilah wanita di waktu haid. Nah, ini kata-kata jauhilah wanita dikala sedang haid. Nah, ulama hanya sepakat, yang sama-sama tidak ada perdebatan adalah hubungan bersetubuh atau hubungan intim atau hubungan seksual yang haram ya pada saat dilakukan ketika istri kita sedang tidak suci. Kapan bolehnya? Pada saat istri kita sudah suci dan sudah mandi wajib. Ini ayat
222 Quran surat Al-Baqarah itu mengatur tentang hal ini. Nah, yang tidak boleh hubungan intim atau hubungan seksual. Tetapi sebagian ulama ini berpendapat masih boleh bermesra tanpa persetubuhan. Jadi kita bermesra-mesraan sama istri itu masih boleh, Bapak Ibu, ya. Ini menurut sebagian pendapat ulama. Nanti hikmahnya dan dasar hukumnya kita sampaikan juga, ya. Hal ini ternyata mengandung hikmah. Meskipun istri kita sedang dalam kondisi kotor, sedang tidak suci, ya, hikmahnya itu dengan kita tetap mesra, manis, ya, memperlakukan istri kita dengan baik. Hikmahnya itu menjaga kesucian, kemudian mencegah bahaya fisik, dan menjaga keharmonisan suami istri. Jangan sampai nanti kalau fahamnya Yahudi, istri itu berpendapat Islam berarti 11-12 dengan Yahudi. Ini lagi kotor, istri dibuang. Ini lagi manis, istri disayang. Sama seperti prinsipnya istri. Kalau abang punya uang kan ku sayang, abang tak punya uang kan ku tendang. Nah, ini ya. Itu ternyata aturan ini melekat kepada keselamatan kita fid dunya wal akhirah. Nah, sedikit kita membandingkan atau lihat, menengok. Menurut ilmu kesehatan, menurut ilmu medis, ya, alasan utama mengapa, why, ibu-ibu ya, mengapa kita dilarang melakukan hubungan intim saat istri kita sedang haid. Ini alasan utamanya tuh, yang pertama, kita itu akan mengalami resiko infeksi tinggi saat kita melanggar perintah ini, Bu. Tadi yang dikatakan yang namanya bahaya bukan hanya rudalnya Amerika dan Irak ya. Iran ya. Ini supaya tidak ngantuk, Bu. Nah, ternyata hubungan yang melanggar itu beresiko infeksi yang sangat tinggi. Nopo mawon. Nah, poin pertama, porsio, Pak Mantri mboten pangkat nggih. Ada Bu Bidan mboten? Ada nggih. Porsio, ada yang paham dengan porsio? Porsio niku mulut rahim, Bu. Jadi yang punya mulut itu, makanya kalau ada yang cerita begini, Bu. Ada rumor nih. Mengapa sih wanita itu rewele pol? Karena lambene loro, jare sinten. Ya. Lambe itu bukan dua, bukan hanya atas dan bawah saja. Di dalam ternyata ada lambe lagi, yaitu yang disebut porsio. Jadi wanita itu bibir atas, bibir bawah, di dalamnya juga punya porsio, punya lambene rahim, mulutnya rahim. Jadi paham ya? Berarti sekarang kata-kata wong wadon ke rewel akibat mulutnya dua, berarti sekarang harus tahu. Kalau sering pengajian di Muhammadiyah harus paham. Dasar wanita rewel ke pol banget gitu ya. Karena apa? Lambene telu, bukan dua. Ya, ini porsio, ya. Ini juga ilmu, Bu, ya. Ternyata porsio atau leher rahim itu pada saat sedang menstruasi niku ndelongo, Bu. Ndelongo ngerti mboten? Melongo kayak wong anu ya, di samping melongo niku sing ngiler, Bu. Ngilernya itu ada lendir-lendir kotoran, ada darah kotor gitu ya, melongo. Itu keluar. Kayak wong domblong gitu ya, domblong itu kan melongo. Kayak wong ngantuk gitu kan juga melongo gitu ya. Nah, itu betul-betul terbuka secara fisiologis. Paham buatan fisiologis? Secara alamiah, secara normal. Itu wong sedang haid itu pasti mulut rahimnya itu domblong, melongo, ya. Itu tapi masih dalam kondisi normal atau fisiologis. Nah, kemudian
dinding rahim. Jadi rahimnya ibu kalau dilihat di dalam itu pada melar. Cek Sunda nama bekah. Melar niku ngertos nggih? Apa bahasa Indonesia melar? Merekah. Betul nggih? Merekah ya. Itu jadi merekahnya itu menganga, Bu. Menganga itu mangar-mangar, kemerah-merahan karena mengalami peradangan fisiologis. Peradangan yang bersifat alamiah atau normal. Itu saat kita sedang haid. Ini supaya paham, Bu. Nah, karena kondisinya sedang melar, bekah, cek Sundama, menganga, merekah gitu ya. Itu mudah sekali menjadi sarang penyakit kuman. Kuman itu bisa bakteri, bisa virus, ya, bisa parasit, bisa protozoa. Ini banyak ini. Ini kalau cerita kesehatan, inilah hebatnya Islam. Ya, ternyata kondisi sedang haid itu, wah luar biasa. Rahim itu sedang dalam kondisi mudah terancam oleh penyakit, Bu. Mulanya anggar misalnya berpikir haid, loh, kok wong ningkah, masa wong haid pengen diterjang mawon, mau dimasuki saja. Jangan berpikir aturan Islam itu hanya untuk diri sendiri. Coba kita bayangkan seandainya suami yang pergi bekerja bertahun-tahun nan jauh di sono, ketika datang itu kan syahwat menggugah, kan bayangannya udah mau pulang aja di kapal terbang atau di perahu saja sudah membayangkan, wah saya datang pasti istriku menyambut dengan manis, dengan cantiknya. Begitu datang kemudian sedang haid gitu ya, karena nggak tahan, dipisahkan oleh jarak yang jauh dan waktu yang lama, kan menggebu-gebu, Bu. Kalau tidak sami'na wa ata'na terhadap aturan ini, pasti ada pelanggaran. Karena sekarang banyak teknologi, kotor itu kan cuma darah, kata orang yang tidak paham agama. Kan bisa pakai bendungan karet. Ngertos betul bendungan karet? Nah, kondom ya, pinter ternyata yuk. Nah, itu kan bisa disiasati, Bu. Kita terjang. Betul yang selamat suaminya karena dibendung oleh bendungan karet. Tapi istri tadi dinding rahim sedang merekah, sedang abuh lah, bengkak, merekah dan mudah kena. Karena tergesek-gesek kemudian timbul peradangan dan timbul yang namanya suami kan kalau pipis kadang-kadang suka lupa cuci, suka lupa bersih-bersih ya, karena saking menggebunya maka terjadilah hubungan seks saat sedang haid yang bermasalah istrinya. Kuman, bakteri itu terus langsung. Nah, kondisi dinding rahim yang sedang merekah, radang normal itu tempat menjadi sarangnya kuman, itu akan terjadi. Paham sampai sini? Ini pentingnya kita ngaji itu sampai kepada hal-hal yang kelihatannya sih kayak kok ngaji kok sampai ke urusan hubungan intim saat haid pun dilarang. Ini Islam luar biasa. Kemudian resiko infeksi yang sangat tinggi yang kedua, ini bisa menyebabkan radang rahim. Biasanya tanda-tandanya demam, panas tinggi ya. Kemudian keputihan, si putihnya datang. Ya, itu tanda-tandanya. Nanti kalau pasca mens atau sebelum mens itu ada penyakit seperti itu. Sakit berkepanjangan, sakit ketika menghadapi awal hubungan dan akhir hubungan seks. Ini bisa jadi tanda-tanda radang rahim. Bukan hanya di situ, karena rahim adanya di mana, Bu? Rahim, Bu, perut bagian bawah berada di antara dua tulang pinggul, sehingga ruangan panggul pun karena infeksi yang berat itu bisa mengalami peradangan, sehingga boten pernah kerja berat, boten pernah kerja yang sangat mengganggu beban tubuh, tapi kenapa sering terjadi sakit panggul yang luar biasa? Itu juga mungkin pernah melakukan hubungan intim saking tidak bisa nahan perintah Allah ini. Kan ada bendungan karet katanya. Nah, ini zaman sekarang itu Islam sudah mengatur. Nah, selain radang panggul, juga yang lebih spesifik itu ISK,
Ada yang paham ISK? Infeksi saluran kemih. Pinter. Nah, ISK itu nanti bisa meliputi kepada radang di sekitar kandung kemihnya, salurannya, itu bisa terjadi di sana, Bu. Maka setelah kita paham tentang larangan ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, bukan hanya untuk diri sendiri, mari anak cucu kita diberi pemahaman tentang Islam itu luar biasa, sangat kompleks, dan mengatur kehidupan selamat dunia dan selamat di akhirat. Nah, alasan utama yang kedua mengapa kita dilarang oleh Allah ya untuk tidak hubungan haid, tidak hubungan seks, maksudnya saat istri kita sedang haid, ya, direlevansikan dengan ilmu kesehatan. Ternyata menurut ilmu kesehatan, saat haid itu darah itu mengalir balik, Bu. Maksudnya begini, darah mengalir balik itu ketika dia mestinya harus keluar secara maksimal, lantas terjadi serangan fajar apa serangan malam gitu ya, memaksakan diri suami hubungan saat sedang haid, darah yang keluar itu didorong dengan hubungan seks tadi masuk berbalik arah kembali ke dalam rahim. Nah, ini ternyata bahaya sekali. Di samping bisa menyebabkan penularan infeksi kepada kaum laki-laki, wanitanya pun bisa terpicu dengan kondisi endometriosis. Napa niku, Bu? Sanes bulu, sanes makanan, tetapi endometriosis niku kondisi ketika jaringan yang sedang menganga, merekah karena peradangan fisiologis itu pada saat kondisi sedang haid itu muncul menyerupai lapisan-lapisan dinding rahim, ya. Itu bukan hanya di dalam, tapi dia muncul juga pada saat kita pernah atau sering melakukan hubungan intim saat haid, itu akan memicu lapisan itu sampai terjadi di luar dinding rahim, ya. Jadi ini misalnya rahim, Bu, bukan hanya di dalam berkembangnya lapisan-lapisan yang tadi merekah, tetapi di luarnya pun dia terjadi seperti itu. Peradangan fisiologis itu bukan terjadi hanya di bagian dalam, di bagian luarnya pun itu akan terjadi. Itu yang disebut endometriosis, ya. Tanda-tandanya apa? Itu akan nyeri perut yang hebat. Nah, tidak hubungan pun kan ada ya, Bu, seorang wanita yang ketika sedang menstruasi itu nyeri yang luar biasa. Ada nggak di sini? Ada nggih? Tapi ada juga yang aman-aman saja, persis sama kayak orang ngidam, Bu. Ada yang ngidamnya atau hiperemesis gravidarum. Niku hiperemesis gravidarum niku nyidam, Bu. Ada yang nyidamnya normal, ada yang ngebok lah istilahnya ya, tanpa pantangan dan tidak timbul masalah. Tapi ada juga yang nyidam sampai keluar masuk rumah sakit karena muntah berlebihan, mual berlebihan yang tidak tertahan sehingga harus dipasang infus. Nah, hal seperti ini ternyata menimbulkan nyeri yang sangat hebat. Bahkan kalau itu sering dilakukan, maksudnya hubungan intim pada saat sedang haid dilakukan, ini akan menyebabkan gangguan kesuburan. Terutama bagi orang-orang yang belum punya putra atau kesulitan untuk hamil, maka jangan sekali-kali melanggar perintah ini. Ini Islam sampai ke sana, Bu. Ya. Nah, alasan utama yang ketiga, ini akan memperparah keluhan atau gejala. Misalnya apa? Di samping nyeri yang hebat, saking nyerinya, maka terjadilah gangguan fungsiolasa. Nopo niku, Bu? Gangguan fungsiolasa itu gangguan yang ada kaitannya dengan nyeri hebat, sehingga misalnya contoh, orang yang sakitnya gigi, ya,
tetapi badan ikut pada pegel, meriang, panas dingin, ya. Atau kaki kita yang kena bisul, ya, tetapi kaki kita susah bergerak. Karena apa? Karena ada istilah sekelen. Ngertos nggih? Padahal bisulnya di telapak kaki, tapi sampai mengganggu aktivitas, nggak bisa jalan. Karena apa? Jalannya ngegang. Ngegang ngertos nggih? Nopo bahasa iki? Ngegang nggih. Karena apa? Ternyata punya benda asing yang biasa tidak muncul, ternyata muncul benjolan sebesar telur ayam yang disebut sekelen. Nah, itu gangguan fungsi. Yang seperti itu karena sakit perut saat haid itu luar biasa, itu akan menambah kram perut. Kram perut itu bisa disebut dengan istilah kolik abdominalis. Nah, saya tulis, tapi ini perlu supaya kita paham. Kolik abdominalis. Jadi sakit perut yang berlebihan itu karena kram otot-otot perut, ya. Kemudian kalau kita melakukan dan melanggar perintah ini, ya, itu akan terjadi perdarahan yang lebih banyak. Jadi kalau biasanya keluar cuma hanya setengah liter misalnya, ya, karena kita melanggar perintah ini, istri kita yang sedang haid ketika kita menghubunginya atau melanggarnya, itu akan terjadi perdarahan yang lebih banyak, dan itu akan memicu penyakit anemia. Paham ya anemia nggih? Kekurangan darah akibat keluarnya darah yang berlebih. Nah, faktor risiko yang keempat yaitu mudah menularkan penyakit. Kenapa? Jelas tadi, ya, yang sedang dalam kondisi dinding rahimnya mereka, melar, mulutnya delongop, keluar cairan yang di sana, otomatis kalau misalnya sedang mengalami peradangan pasti ada kuman. Kuman itu ada kuman baik dan kuman jahat. Kebanyakan saat kondisi normal itu kuman baik atau kuman afatogen itu tidak berbahaya. Tetapi ketika kita sedang dalam kondisi sakit, orang menstruasi itu kan sakit, Bu. Itu kan pasti kondisinya lemah. Yang tadinya kuman baik itu akhirnya tumbuh, berkembang biak, itu melebihi dari batas kewajaran, sehingga virulensinya, keganasannya itu akan merusak dan menyebabkan penyakit. Nah, sing laki-laki itu memaksakan diri, ora tahan gitu ya, maka bisa tertular penyakit karena berubahnya bakteri baik menjadi bakteri jahat akibat pertumbuhan yang begitu dahsyat. Paham ya sampai sini nggih? Ini memang kayak kayak kuliah ilmu kesehatan, tapi ini penting, Bu. Karena ternyata aturan Islam itu betul-betul dengan sifat Rahman Rahimnya Allah itu untuk menyelamatkan kita. Pernahkah kita kepikiran, melebu Islam kayak ribet ya, nembegi sholat duhur, meneruskan pekerjaan sudah harus asar, nanti kapan-kapan kita bedah. Setelah asar belum lama lagi waktu berjalan cepat harus maghrib. Nah, Islam enak tak enak, dapat zakat, ya, kemudian dapat sodako, si beli kepenak sholat. Ini kalau belum paham tentang manfaat dan fadilahnya sholat. Kadang kita ketika iman kita sedang lemah, ini pentingnya ngaji, Bu. Jadi ngaji itu untuk merawat hati supaya ketakwaan, keimanan kita itu semakin tebal, semakin baik. Karena apa? Hati kita itu kadang-kadang dalam hal keimanan, ketakwaan itu kadang tebal, kadang menipis. Nah, kita penting ngaji seperti ini. Kembali, ya, mudah menularkan penyakit itu karena apa? Karena darah yang memudahkan penularan penyakit ini bisa menular lewat hubungan seksual. Kepada siapa? Bisa kepada istri, bisa kepada pihak suami. Nah, tadi kita berbicara tentang kenapa kita dilarang hubungan intim saat istri haid. Nah, apa saja yang harus kita ketahui yang boleh dilakukan saat istri kita sedang haid? Ya, yang pertama kita juga perlu paham, perlu ngerti
bermesraan dan keintiman tetapi tanpa persetubuhan itu disepakati oleh para ulama diperbolehkan. Nah, ini adalah hal paling utama dan paling umum diperbolehkan oleh para ulama. Ya, yang tadi dilarang dan disepakati oleh semua ulama itu dengan alasan apapun, dengan teknologi apapun, kalau misalnya larangan bersetubuh itu tetap wajib kita tunduk dan patuh, tidak boleh meskipun ada bendungan karet atau ada alasan-alasan tertentu gitu ya, atau ada obat-obat yang misalnya bisa menghentikan darah saat istri sedang haid karena nggak tahan, ya dihentikan dulu, ada Bu obatnya. Misalnya salah satu obat namanya Mefrolut yang biasa digunakan untuk orang-orang yang mau beribadah umroh dan haji, ya. Nah itu kan mungkin ulama juga dalam hal ini berpendapat untuk kepentingan kemaslahatan, tetapi kalau ini adalah tentang kaitan yang berbahaya, maka ulama sepakat alasan apapun, bendungan karet maupun obat dilarang untuk bersetubuh. Ini sepakat para ulama, ya. Sedangkan segala bentuk keintiman lainnya ini tetap diperbolehkan. Misalnya nopo, satu bercumbu, berpelukan, mungkin karena istri kayong delonane melasih temen kayak wong lara untu ya, plilat, plilit, cengar, cengir. Bukan cengar cengir oleh duit Bu, tapi cengar cengirnya, peringas peringisnya sejen Bu. Sakitnya luar biasa. Kita kasih ciuman mesra. Sabar ya Mi, sabar ya wahai Humairah, ini adalah ketentuan Allah. Sakit ini ujian bagimu, mudah-mudahan jadi ladang kesabaran yang berbuah manis pahala. Begitu. Ya, jadi jangan dijauhi itu, dijauhi segalanya. Ya, bercumbu, berpelukan, mencium dan memegang bagian tubuh yang tidak dilarang ini boleh. Misalnya contoh apa? Wanita yang sedang haid itu sensitif, mudah marah, kita tidak boleh sembarangan ngomong, tidak boleh menyinggung perasaan istri kita yang kita cintai. Menyentuhnya dengan hati, dengan pembicaraan, dengan ngobrol yang baik, ya. Kemudian menyentuh secara fisik boleh Bu, misalnya kita elus-elus punggungnya, kita elus-elus perutnya yang sedang sakit, atau dibelai kakinya yang pada pegel saat istri sedang haid, itu boleh. Jadi jangan mendekati secara serampangan. Nah, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang menjadi landasan para ulama sepakat selain bersetubuh itu boleh bercumbu, berpelukan, berciuman. Ini dasarnya. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Ini hadis, jadi para ulama pun pakainya hukum, pakainya landasan syar'i, ya. Niki artinya lakukanlah segala sesuatu untuk bersenang-senang dengan istrimu. Jadi boleh menyenangkan istri, membahagiakan istri, tapi jangan menyetubuhi. Kata Nabi begitu tuh ya, kecuali menyetubuhinya, tetap tidak boleh. Ya. Hadis riwayat Muslim. Nah, bahkan dalam suatu riwayat ini ada ya, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an dijelaskan bahwa kala itu tradisi Yahudi saat itu mengasingkan wanita yang sedang haid Bu, tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi orang haid itu diisolasi kayak orang yang berpenyakit sangat menular, tidak boleh tinggal serumah, tidak boleh ngobrol, tidak boleh berpelukan, tidak boleh bercumbu, ya, tidak boleh berpegangan tangan. Jadi harus diasingkan dulu. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentang kebiasaan tersebut dengan hadis ini dan memberikan kelonggaran pada umat Islam untuk tetap berbaur dan bermesraan kecuali untuk yang satu, yaitu hubungan
intim sesuai dengan tadi nasnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayatnya 222. Ingat ya. Banyak ulama berpendapat bahwa bagian tubuh yang boleh disentuh ini juga ijtihad para alim ya. Yang boleh itu dari pusar ke atas ya, dan dari lutut ke bawah. Itu yang boleh ya Bu ya. Kalau mau ngisik-ngisik jangan ngisik-ngisik melasi ya bojo lagi head. Sing diisik-isik gunung kuntet Bu. Nah, itu jangan ya. Atau alas roban yang diisik-isik. Nah, ini ulama berpendapat ya, sedangkan bagian antara pusar dan lutut termasuk alat kelamin sebaiknya dihindari, bahkan ada anjuran ditutup agar lebih menjaga kesucian dan kenyamanan kedua belah pihak. Setelah orang dewasa paham ya maksudnya ya, berarti dari pusar ke atas oleh ya, dari lutut ke bawah boleh. Di antara keduanya, terutama bagian-bagian yang sensitif atau bagian genitalia eksterna, alat kelamin bagian luar dan sekitarnya, itu tidak diperbolehkan. Ternyata secara ilmu kesehatan itu kalau wanita diisik-isik di gunung kuntetnya ini bahasanya apa ya, di daerah pundus uteri, jangankan di daerah misfi ya, itu kalau diusap-usap, diisik-isik, dia akan geringgingan. Pertamanya geringgingan Bu, lama-lama sip ya, nyaman, enak. Nanti setan langsung lah orang apa-apa wis ana bendungan karet niki. Nah itu, maka Islam tuh lebih hati-hati, para ulama lebih hati-hati. Bagian tersebut tidak boleh diganggu-ganggu dulu, bahkan harus ditutup. Paham buatan sampai niki? Paham ya? Nah, tindakan ini maksudnya mengusap bagian yang diperbolehkan tadi tetap sah dan tidak berdosa. Bahkan ini memicu untuk mempererat hubungan kasih sayang suami istri. Jadi jangan merasa istri merasa terbuang gara-gara sedang tidak suci gitu ya. Itu seperti itu. Nah, yang kedua, hal-hal yang boleh dilakukan saat haid ya, berkomunikasi dan berinteraksi seperti biasanya saja Bu ya. Misalnya kita bisa ngobrol, bercandaria, berbagi cerita, atau melakukan aktivitas bersama di dalam keluarga itu boleh ya. Poin berikutnya, tidak ada larangan untuk tinggal bersama, makan bersama, atau melakukan aktivitas rumah tangga bersama ya. Jadi tadi tidak seperti zamannya di kaum Yahudi, jadi wanita itu yang sedang haid diasingkan. Poin yang berikutnya, kehadiran satu sama lain tetap sah dan tidak menjadi hal yang terlarang. Oke, paham ya? Kemudian hal-hal yang boleh dilakukan saat haid yang ketiga, yaitu melakukan kegiatan ibadah yang diperbolehkan. Ini penting Bu. Nah, istri wanita yang sedang haid ini tidak wajib sholat. Namun yang perlu dipahami oleh ibu, tidak wajib sholatnya atau tidak boleh sholatnya saat sedang haid itu tidak dikodok sama seperti saat sedang berpuasa ya. Ini penjelasannya begini, istri yang sedang haid tidak wajib sholat dan berpuasa, jadi tidak perlu memaksakan diri. Kita dalam kondisi sedang piknik bersama rekan-rekan supaya kelihatan alim, santri, dan sok islami gitu ya, sedang haid aja, malu kalau saya nggak sholat, disangkanya tukang tidak sholat gitu. Orang yang tidak suka melakukan sholat sedang haid, untuk menutupi rasa malu itu ikut sholat. Ini nggak boleh. Ini yang dimaksud dengan memaksakan diri. Nah, namun di sini ada pendapat ulama ya, berdasarkan beberapa ketentuan syar'i, jika tidak sholat karena haid
itu tidak perlu mengkodo, berbeda dengan puasa di bulan suci Ramadan. Jadi kita wajib mengganti sejumlah hari yang ditinggalkan saat kita sedang haid dikala kita sedang saum di bulan suci Ramadan. Paham sampai sini, Bu? Ini pentingnya ilmu, ya, pentingnya ilmu. Nanti kalau yang tidak paham dan tidak ngaji gitu ya, nanti wah akhirnya orang pati-pati puasa harus mengkodo mengkodo bayar puasa, berarti sholat pun sama dikodo. Nah pada saat itu dihitung, wah sekian tahun saya haid, kemudian sekian tahun umur saya, nah nanti ketika meninggal dibayar fidyah, bayarnya nggak beras sing sugih kiaine. Ini akhirnya kalau kita tidak tahu hukum. Paham sampai sini nggih? Maksudnya nggih, ini pentingnya ngaji, ya. Suami tetap bisa melakukan ibadah seperti biasa. Ibadah dalam ketentuan ini bukan larangan sholat seperti wanita, puasa, bukan. Maksudnya ibadah kepada istri kita, ya, bercumbu, menyayang, ya, kemudian mengasihi, itu boleh. Cuma satu yang tidak boleh, menghubungi intim, ya. Nah ini yang paling penting nih, istri tetap boleh berzikir, boleh membaca Al-Quran. Nah ini kita karena warga Aisyah dan Muhammadiyah, mestinya kita harus sami'na wa ata'na dengan himpunan putusan tarjih, kemudian MKCH, Islam Pembaharuan. Jadi Muhammadiyah itu jangan dianggap tidak islami seperti kelompok-kelompok yang lain. Ini luar biasa. Tidak terdapat di dalam HPT kita belajar ditanya jawab tentang agama menurut Muhammadiyah. Di sana tidak ada MKCH kita pelajari. Islam Pembaharuan yang merupakan pendekatan Islam wasatiyah, Islam tajdid, itu harus kita fahami. Jadi nanti kita tuh bangga bermuhammadiyah. Ternyata luar biasa. Memahami agama Islam lewat Muhammadiyah itu memahami tentang selamat dunia dan akhirat. Dan insya Allah kalau betul-betul kita melaksanakan Islam bermuhammadiyah, kita yang asli ahlu sunnah wal jamaah, bukan klaim-klaim semata, ya. Kita hanya cuma kadang-kadang kurang percaya diri atau kurang ngaji barangkali, ya, karena sibuk, ya. Nah, jadi istri boleh berzikir, boleh membaca Al-Quran. Namun ini karena kita juga nanti supaya tidak salah paham atau tidak salah didengar oleh yang ada di luar, ya, ini beberapa pendapat ulama tentunya, ya, membolehkan, ada juga yang menyarankan membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf langsung. Mushafnya mushaf Al-Quran. Pak Saifuddin, kalau di kita boleh nih, tapi dalam rangka bukan berniat merendahkan nilai-nilai mushaf Al-Quran. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran sedang dalam kondisi haid, pegang Al-Quran dalam rangka belajar terus, karena menuntut ilmu dimulai dari buayan sampai menjelang maut. Kewajiban menuntut ilmu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Niatnya itu, Bu. Jangan apa mushaf Al-Quran berani kertas apa-apa lah lagi haid, jangan begitu. Tetapi dalam rangka kita menelaah, meneliti, meyakini, lewatnya apa? Belajar dari mushaf Al-Quran, bukan untuk merendahkan mushaf Al-Quran. Ini hebatnya bermuhammadiyah, ya. Jadi kayak gitu gimana? Kalau kita diharamkan pegang mushaf Al-Quran, sing cilaka itu yang kerja di percetakan Quran. Yang sedih itu orang-orang wanita, ya, para kaum wanita yang bekerja melayani toko buku, melayani toko kitab, melayani Quran. Melayani citang-citing, nggak boleh ini. Nah, Islam seakan-akan seperti sempit atau dipersempit. Betul nopo betul? Bangga nopo mboten bangga dengan Muhammadiyah? Itu yang namanya Islam berkemajuan. Mari kita semangat berislam lewat Aisyah dan berislam lewat Muhammadiyah. Coba sih kita semangat gereja. Jangan kecil hati.
Yang namanya aswaja atau ahlussunnah wal jamaah bukan hanya mengikuti yang besar jumlahnya atau mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada dasar syar'inya. Justru itu tidak sesuai dengan pemahaman ahlussunnah wal jamaah. Nanti kapan-kapan saya harus menyampaikan apa ahlussunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Setuju ya Bung ya? Habis ini ya. Jadi istri boleh tetap berzikir. Masa wong muslim orang kena berzikir, orang kena berdoa gara-gara sedang haid. Nah ini kan pemahaman masuknya, ya. Tapi dalam rangka tidak merendahkan pemahaman Islam itu sendiri. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa idza hadat lam yusalli wa lam tasum. Nih bertanya ini. Qul bala qala dzalika min nuqsani diniha. Jadi bukankah jika wanita sedang haid dia tidak sholat dan tidak berpuasa? Kemudian para wanita menjawab benar gitu ya, secara serempak. Kemudian beliau bersabda, itulah kekurangan agama untuk wanita. Maksudnya kekurangan agama untuk wanita di sini adalah kekurangan atau keringanan rukhsah yang diberikan oleh Allah kepada kaum wanita. Begitu cara memahaminya. Ini tertuang di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 304. Sedikit lagi, yang keempat, hal-hal yang boleh dilakukan saat haid yaitu membantu menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Jadi wanita yang sedang haid boleh pakai wangi-wangian, bersolek, masak. Apa ya, masak itu bukan masak ya. Jadi boleh Bu, tapi tentunya dengan niat yang bersih, menyenangkan dan memberikan semangat kepada suami. Wah, istriku meskipun sedang haid tapi tetap manis, cantik, supaya semangat cari uangnya, semangat cari nafkahnya itu tetap tidak ngelokro, tidak kendor, dalam rangka niat yang baik. Kemudian poin yang berikutnya, memberikan perhatian dan perawatan saat istri merasakan nyeri dan tidak nyaman. Tadi sudah dijelaskan, diisik-isik, dilus-elus ya. Mungkin Mi hebat ya, meskipun sedang haid lagi sakit perut, tapi Umi tetap seger, cantik. Wah, tambah luar biasa, tambah semerengah. Begitu dong, jangan memperlakukan istri yang sedang haid berani main saja kok. Kan sekarang sudah banyak pembalut. Mengapa kayak yang bersedih hati, wajahnya surem kayak lampu 5 watt ya, kiap-kiap gitu ya. Tidak boleh begitu. Kasih motivasi yang baik. Kemudian poin yang berikutnya, ini kaum wanita boleh menggunakan alat perlindungan diri ya, supaya darah haid itu tidak tercecer kemana-mana. Apalagi di zaman sekarang, kalau ada ibu-ibu di pengajian di sini ya, ternyata masih tidak menyadari dia sedang haid gitu ya. Karena apa? Ada tanda, ada penang di bokongmu ya, ada matahari di bokongmu. Karena apa? Ngeplek ya, tembus gitu ya. Ini tidak boleh. Ya, ini ada tuntunannya. Paham ya sampai sini ya? Zaman sekarang kata anak-anak muda hari gini ya, masih bocor, ketinggalan. Berarti sudah tidak pakai pembalut yang berteknologi. Nah, inilah teknologi kemaslahatan boleh digunakan. Ya. Yang tujuannya untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan. Gitu. Yang kelima, hal-hal yang boleh dilakukan saat haid, bisa saling membantu dalam pekerjaan sehari-hari. Misalnya jangan mentang-mentang haid, terutama istri ya Bu ya, sedang haid malas segalanya. Suami lagi resik-resik rumah mumpung hari Ahad ya, lagi bersih-bersih pekarangan. Istri padahal sehat kondisinya, meskipun haid tapi tidak ada keluhan, boleh bantu-bantu.
bapak yang nyangkul, ibu yang sapu-sapu, ya begitu maksudnya. Atau misalnya suami sedang kerja keras di pekarangan, bersih-bersih halaman, bersih-bersih lingkungan rumah, istri memasak dengan masakan yang lebih dari hari-hari biasanya. Begitu maksudnya boleh, ya. Poin berikutnya, bisa berjalan-jalan atau melakukan kegiatan aktivitas rekreasi bersama. Tentunya dengan syarat tidak menimbulkan sakit atau tidak menimbulkan dan tidak memberatkan kondisi istri kita yang sedang haid. Ada nggak orang yang sedang haid kalau diajak plesir kemudian tambah meriang, tambah sakit? Ada, tambah sakit perut. Ya, tapi ada juga tadi yang ngebok, ya, yang misalnya sedang haid tapi justru pengennya happy, pengennya suka riang dan suka yang semerengah. Nah, bahkan ada yang suka memaksakan diri. Boleh enggak, Pak? Orang sedang haid berenang gitu loh. Nah, ini ibu-ibu paham ya, berenang ya. Uang darahnya sedang berbahaya, sedang berpenyakit. Kalau kita berenang dan menimbulkan masalah kepada orang lain, berarti kita termasuk orang yang zalim kepada orang atau pihak-pihak lain. Berarti jelas ini tidak boleh. Ya, yang boleh itu rekreasi, jalan-jalan, apa darah haidnya merusak orang lain, kan tidak ada pembalut. Ya. Tapi kalau menstruasi dengan pembalut yang hebat kayak apapun, darah itu cairan, ketemu dengan air pasti akan larut. Nah, larut kebetulan ada orang berenang kehabisan napas, celaguk, minum. Orang yang sedang di depannya ada yang sedang menstruasi. Nah, ini orang yang sedang menstruasi itu berarti zalim kepada pihak-pihak lain. Boten angsal. Ini pentingnya ngaji. Tadi hal-hal yang boleh, sekarang hal-hal yang dilarang. Ngebut sedikit. Satu-satunya yang diharamkan, sepakat kita harus sami'na wa ata'na terhadap Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 222. Dilarang keras, sangat-sangat dilarang untuk tidak bersetubuh hubungan intim atau hubungan seksual. Itu sampai kapan? Sampai istri selesai haid dan menurut syar'i harus sudah mandi wajib atau sudah suci kembali. Ibu bapak yang dirahmati Allah, dari sisi kesehatan semua hal yang diperbolehkan ini juga baik untuk menjaga hubungan suami istri supaya tetap harmonis. Kan berkeluarga itu silih asa, silih asih, dan silih asuh. Kelebihan suami nambal kekurangan istri, kelebihan istri juga untuk nambal kekurangan suami. Itu pentingnya hidup harmonis di dalam keluarga. Kemudian ini juga hal ini untuk menjaga perasaan saling mencintai dan tidak menimbulkan resiko penyakit atau gangguan kesehatan seperti yang tadi telah diuraikan sebelumnya. Ya. Ini semua ternyata kalau kita lakukan dengan keikhlasan karena tunduk dan patuh terhadap aturan agama, berarti kita sudah bersesuaian dengan pernyataan Allah di dalam Quran surat Ar-Rum. Ya, ini sering dibaca kalau kita walimatul urs, ya. Surat ke-20 surat ke-30 ayatnya ayat 21. Ini masyhur ya. Yang senang selamatan ini yang sering kita. Ini memang kewajiban kita mendatangi undangan, ya. Sama seperti kita misalnya dikasih salam, assalamualaikum, kita wajib menjawab. Kita diundang wajib datang, kecuali ada uzur atau ada kepentingan yang lebih penting dan tidak bisa hadir, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika
la ayatil liqaumi yatafakkarun. Ditutupnya dengan liqaumi yatafakkarun. Lagi-lagi diperuntukkan untuk orang-orang yang berfikir. Islam niku bersesuaian dengan fitrahnya, turun untuk orang-orang yang berakal dan berfikir. Ya, mengapa? Begini kata ayat ini. Di antara, di sana ada wa ya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, kebesaran Allah, ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri. Nah, ini harus difahami, Pak. Sekali lagi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah bahwa Dia Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri. Jadi Islam itu menolak keras kepada orang yang mengaku aku pernah nikah dengan Nyi Dewi Roro Kidul, dengan jin, setan merakayangan, atau ada orang yang mengaku pernah bersuamikan dengan jin yang hebat. Ini berarti tertolak dengan ayat ini. Atau kita pernah berpasangan dengan tadi, dengan alat-alat, bukan hanya jin, vibrator, masuk kepada liang alamiah. Atau misalnya yang saru-saru ya, sekarang ada orang yang tidak puas dengan alat kelaminnya laki-laki, dengan kuda, dengan anjing peliharanya sendiri. Berarti ini tidak jenis kita, berarti dilarang. Ya, ini maksudnya ayat ini. Paham sampai sini nggih? Nah, agar apa Allah menciptakan ketentuan semacam ini? Supaya merasa tentram kepadanya, karena kita berpikir luar biasa. Diciptakannya laki-laki dan wanita supaya kita berpasang-pasangan dan supaya bahagia dan sejahtera. Yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Nah, supaya pikiran kita itu tetap baik, bagus, maka rajin-rajinlah ngaji. Nah, akhirnya kita sampai kepada kesimpulan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, larangan Islam ternyata sejalan dengan fakta medis. Jadi bukan aturan agama kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan manusia, tetapi kita berislam, kita harus tunduk dan patuh kepada hukum. Maksudnya begitu. Ilmu medis ini hanya pendukung untuk meyakinkan bahwa ternyata Islam itu sungguh-sungguh sangat luar biasa. Ya. Karena fakta menurut medis, hubungan atau menjaga tidak berhubungan intim saat istri sedang haid bertujuan untuk menjaga kesehatan pasangan, kemudian menghindari bahaya jangka pendek maupun jangka panjang. Akhirnya mari kita tutup dengan sama-sama berdoa, semoga kita hidupnya disehatkan, sejahtera, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian semakin diistiqomahkan untuk gemar mengaji atau thalabul ilmi. Karena hidup dengan ilmu akan semakin tercerahkan, dan hidup dengan ilmu kita akan beragama yang unggul berkemajuan seperti prinsip-prinsip Islam bermuhammadiyah dan Islam beraisyah. Terima kasih, mohon pangapunten, mohon maaf bila ada salah-salah. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.